Mungkin ada yang Muslim yang mau naik ya, atau non Kristen. Mungkin karena saya ingin bertanya kan, kalau saya live saya sering bertanya. Nah ini ada si Nandor. Ya, Selamat malam, Bapak Pendeta. Saya kangen ini. ayo ini Kenapa selalu ditolak kita berdiskusi? brewokmu lama ndak live nih, tumbuh rupanya. Iya. Bapak Pendeta kemana aja nih? Aduh, sudah lama saya menanti. Saya kalau kalau sesi pengajaran saya minta maaf, saya tidak naikkan ya karena itu ada waktu di Oh, mana gitu. saya pengajaran, sesi pengajaran, jadi tidak nyaman kalau kalau saya menaikkan ya kan. Nah, seperti itu. Ya, ya. Malam ini saya nih mau Ya. bertanya nih sama Nandar. Saya kan sudah sering kali ditanya Nandar, nih gantian saya yang nanya. Boleh? Sabar, Pak, sabar, Pak. Sebelum ini kita mulai, teman-teman, ini Bapak Pendeta Perdi Umbai ini sering berdiskusi dengan saya ya, dan beliau adalah seorang pendeta yang sudah banyak membuat karya ya. Bukunya saya dikasih beliau ada dua ya Pak ya, masih baru, tapi karena ini Sampai studio ya? baru sudah sampai, alhamdulillah. Makasih banyak Pak Pendeta. Suara saya ada Pak? Studio. Sip, mantap. Oh ini studio Ya. baru ya, ya nampak. Jadi saya nggak boleh bertanya Pak ya? Atau kita ini aja? Saya lagi Iya, boleh gantian ya. Nah, Bapak bertanya, saya menjawab. Nanti saya tanya, Bapak menjawab. Saya yakin Pak Pendeta dan saya ini adalah orang-orang yang bijak, yang akan berdiskusi dengan elegan, dengan santun ya Pak ya. Iya. Baik. Begini. Oke. Saya ini mau nanya. Boleh tanya aja Pak. Jadi Ya. gantian. Tetap layar guys. Sesi kita sering berjumpa. Boleh. Saya terus yang Boleh silakan Pak. Bapak bertanya ya. Ya, sekarang Iya, boleh. Sebentar, saya ambil catatan ya. Iya, boleh. Apa yang saya tanya ini saya Ya, silakan Pak. catatan penting. Teman-teman tap layar ya, biar nggak kena rungkat ya. Mungkin kita ini jam berapa nih? Ini di sini 22.22 ya. Oke. Iya, Nah, WIB. Kalau Bapak WIB bukan? saya WIB Indonesia Barat. Sama ya, 2222. Iya. Bapak sampai jam berapa bisanya? Satu jam ya, sampai 1,5 jam ya. Ya. Bapak Pendeta sebentar ya, saya lihat pintu dulu ya, udah dikunci apa belum, sebentar ya Pak. Oke. Tap layar teman-teman yang sudah ada ya. Saya sering ditanya nih, saya selalu ditanya kan, sekarang saya mau giliran saya bertanya ya. Saya mau giliran bertanya malam hari ini. Tap layar teman-teman ya, bantu ya supaya tidak rungkat ya roomnya, dan kita bisa bertambah wawasan, bertambah pengetahuan kita ya. Ya. Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu, saya selalu ditanya selama ini ya mengenai Alkitab. Sekarang saya menanyakan imannya Nandar saya tanya ya. Tetapi ya saya tetap berdasarkan Alkitab. Ya. Jadi tolong dukung teman-teman, tap layar ya, jangan lupa tap layar. Yang belum follow silahkan follow ya. Ini silahkan. Halo Pak. Ya, halo. Jadi gimana konsepnya Pak? Jadi Bapak bertanya satu, nanti saya bertanya satu atau gimana? Saya aja yang bertanya. Oh, saya aja bertanya. Siap. Boleh lah. Silakan. Ya, Boleh, siap banget. Iya, karena saya kan sudah 2 kali pertemuan kita, saya ditanya terus 2 kali ya, 3 Siap, kali. boleh. Langsung aja Pak ya. Oke, Kita ini berarti saya terima, sampai jam atau langsung tiktokan begitu terima. aja. Ya, terima buat tap layar. Enggak Ya. Pak, kita tektokan aja. Ya, baik. Diterima Pak.
pertanyaan saya begini, Bang Nandar ya. Diterima itunya Pak. Sudah. Timernya diterima. Iya, diterima. Sudah diterima. Nah. Oke, ini mulai. Terima. Oke. Iya. Silakan. Baik. Biar nggak terlalu panjang Masnya. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam ya semua teman-teman di room. Selamat malam. Bang Nandar. Bang Nandar, ini saya bertanya mengenai Islam, tetapi juga pertanyaannya berdasarkan apa yang saya ketahui dari Alkitab ya. Jadi begini, silakan Pak. Ya, pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana ceritanya atau secara historikal ya, iman Islam itu juga percaya kepada Allahnya Abraham. Ya. Kemudian kenapa jadi ada terpisah dengan Yudaisme, apalagi dengan Kristen? Ya, jadi saya minta dijelaskan itu dulu, Bang Nandar ya. Karena ini ada kesempatan saya bertanya, menambah wawasan. Boleh. Sabar ya Pak ya, saya buka data ya, saya emang nggak mau berasumsi Pak. Siap. Pak ya, Pak Pendeta. Nah dulu, saya buka data dulu. Tap layar teman-teman, ya saya mau dibilang apa aja, itu kembali kepada Anda ya. Mau dibilang saya botol, pendusta, itu perkataan Anda enggak. Kembali kepada Anda saja ya. Enggak, teman-teman di kalau sini. Kalau Pak Pendeta ini baik, saya rasa. Ya. Oh iya. Ya, baik. Ntar Pak ya, ini masih loading nih, itu komputer saya, sabar Pak. Ya. Sabar. Saya Varia. Baik, sambil loading, sambil saya bernarasi biar tidak memakan waktu. Islam dan Yahudi itu adalah Islam dan Yahudi itu adalah satu umat yang menyembah satu Tuhan yang sama, yaitu Allah. Jadi antara Tuhan kami dengan Tuhan Yahudi sama. Bahkan orang Yahudi juga mengakui bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mereka sembah. Makanya dalam Quran kami ada Abraham, di dalam Quran kami ada Yohanes Pembaptis. Di dalam Quran kami ada Noah, ada Musa, yang pada dasarnya kisah dan ceritanya itu sama. Bahwa Musa diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Salah satu karunia yang dikasihkan oleh Allah kepada Musa adalah membelah lautan. Sama, semuanya sama. Bahkan kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat kedua. Ini tanggapan dari Yahudi dulu Pak ya. Nanti kalau dalam versi Islam. Ini Pak. Ini dalam konsep Yahudi. Ini adalah tafsir Rasag, Rabi Sa'dia Gaon. Ternyata Yahudi mengakui Tuhannya ini bernama Allah. Annallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhan kamu, Allazi akhrastuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Ini dalam konsep Yahudi bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Makanya sekarang kalau Rabi Sa'dia Gaon kan hidup pada abad ke-8 ya, tahun ke-800 Masehi. Ya, 800 tahun setelah kematian Yesus. Setelah Yesus terangkat ke langit atau ke surga menurut iman Kristen. Itu mengakui Tuhan Yahudi, Tuhan Islam itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Dan di tahun 2025 ini juga ada seorang rabi yang sangat otoritatif, namanya Rabi siapa namanya itu? Siapa yang sama Kohdondi itu ya? Tovia Singer pun juga mengatakan sama, bahwa Tuhan yang disembah oleh Islam itulah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Makanya ketika orang Yahudi berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan antara Tuhan mereka dengan Tuhan orang Islam, karena sama. Yang dibahas oleh orang Yahudi dengan Nabi Muhammad adalah perihal menguji kenabian Muhammad, itu saja. Dan mereka kecewa Nabi yang terakhir muncul dari Arab, bukan dari kalangan Israel. Jadi tidak ada perbedaan kami dengan Yahudi tentang prinsip ketuhanan dan siapa Tuhan yang disembah.
Itu nggak ada perbedaan. Justru yang berbeda adalah antara kami dengan teman-teman Kristen. Makanya kenapa kami tidak pernah berdebat dengan orang Yahudi. Di TikTok ada orang Yahudi, namanya Billy. Nggak pernah kita debat dengan orang Yahudi. Karena perspektif kita sama. Tetapi kita dengan orang Kristen selalu berdebat. Kenapa? Karena berbeda sudut pandang tentang siapa Yesus Kristus. Menurut umat Islam, Yesus adalah nabi. Menurut umat Islam, Yesus adalah Mesias. Menurut orang Islam, Yesus adalah hamba Allah. Pak Pendeta ya. Sabar, kita tunggu nih. Beliau terjeda. Teman-teman tap-tap layar ya. Memang kalau kita menyampaikan Islam. Kenapa terjeda ya? Ya, Nandar. Kenapa tayangannya error, Nandar? Iya. Halo? Nggak ada Ya, suara, halo, Pak. halo. Ada suara. Terpental. Kenapa, Nandar Pak? ada. Terpental. Sinyal Bapak atau sinyal saya? Kayaknya Nandar ya. Oke, Jadi kayaknya saya. stabil. Oke. Oke, baik. Ya, teman-teman tolong tap-tap layar karena nggak tahu kenapa Ustadz Wapi aja tadi kena rungkat. Teman-teman tap-tap layar ya. Baik, Pak Pendeta begitu ya. Kalau Islam ini Tuhannya itu sama dengan Tuhan Yahudi. Tuhan yang disembah oleh orang Islam itulah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Oke. Tetapi Tuhan yang disembah oleh orang Islam, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, bukan Tuhan yang disembah oleh teman-teman Kristen. Karena teman-teman Kristen Tuhannya menjadi Tritunggal, Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Yahudi tidak pernah menyembah Roh Kudus, Islam tidak pernah menyembah Roh Baik. Kudus. Begitu, Pak. Baik. Silakan. Oke, saya dapat. Biar tidak rungkat, diterima, Pak. Sinyal Bapak atau sinyal saya? Teman-teman lihat nih, Bapaknya yang nge-lag atau saya? Teman-teman. Teman-teman. Yang nge-lag beliau atau Iya ya. yang Kelihatannya saya ya ini yang gangguan. iya Bapak, makanya itu. Tapi sudah bagus nih sekarang. Jangan-jangan TikTok nih marah ya sama kita ya bahas-bahas. Iya, karena Bapak santun makanya mereka marah. Signal Anda. Ya, silakan Pak, ditanggapi atau mungkin ada hal yang Anda, kok ya. begitu ya, Bang? Ya, bisa, boleh, Pak. Baik. Semoga baik ya, Siap, semoga siap. stabil ya. Sebentar Iya, sebelum saya baik. tanya Nanti Nanda, konfirmasi. saya tanya apakah teman-teman satu kota dengan saya ada yang live? Bagaimana sinyal Anda? Coba tolong Bagus, Pak, di sini, teman-teman. Pak. Teman-teman, adakah yang satu kota dengan saya, yang tahu dengan saya satu kota, yang nonton live ini bagaimana sinyal di sana? Mohon info. Tunggu sebentar ya, Bang Nandar ya. Boleh, Pak. Pak Pendeta, tenang aja, Pak. Saya mah sama Bapak ini seperti dua sekawan, tenang aja, Pak. Kurang bagus, ya, kurang bagus, Farha. Enggak, yang satu kota dengan saya, pasti tahu. Saya tidak usah sebut kota saya di mana, posisi di mana ya, saya tidak sebut. Aman, Sama Pak. juga Om. Ini Albert di mana nih? Coba kasih saya. Bagus. Oh, bagus ya. Enggak di kota Sudah saya, bagus, Pak. yang satu kota dengan Bagus, saya bagus, mungkin bagus. ada Tadi nonton pernah, live tadi ini sempat gimana? nge-lag. Oh, di kota Bapak. Ya, di kota Siap. saya aja. Tergantung providernya juga, Pak. Bapak pakai apa? Itu yang Bapak saya pakai apa maksud. di sana? Providernya berbeda, Pak. Bapak saya pakai apa? pakai ini, WiFi, pakai IndiHome atau IndiHome. apa? Wah, Pakai silakan IndiHome. tanya buat teman-teman yang di sana yang Ya di sini hampir pengguna semuanya IndiHome IndiHome gitu. ini di sini. Kalau yang lain kan providernya Bangkalan berbeda. Bun. Oh, bagus. Oh, IndiHome, silakan Oh, ditanya. baik. Bagaimana kita lanjut nonton? Tap-tap layar Lanjut, yang sudah, Pak, kenceng sudah, ya. Oh, lanjut. Ini Ya, giliran. tap-tap lah. Diterima, Pak, itunya, Pak. Ya, giliran Nandar nih. yang Diterima- kita diterima tanyakan. biar- Giliran Nandar. Ya, diterima, Pak, itunya, Pak, Ya. biar ada yang tap-tap layar ya. Diterima. Nah, begitu. Oke Nandar. Silakan. Selamat malam ya. Teman-teman yang Selamat baru malam juga, Pak. gabung di room, selamat malam. Tadi setelah saya bertanya bagaimana secara historikal iman Islam ini
mempercayai juga kepada Allahnya Abraham ya atau Ibrahim ya kalau di Muslim. Tapi saya tidak masuk ke Al-Qur'an atau hadis ya Nandar ya. Saya dari pandangan Alkitab saja ya saya bertanya. Nah, tadi Bang Nandar sudah jelaskan bahwa Tuhannya orang Yahudi dengan orang Islam itu sama. Betul. Hanya berbeda ketika ada kekristenan ya. Oke. Artinya dalam hal ini iman Islam tidak mengakui Betul. Yesus itu Tuhan. Tetapi tadi Nandar ada sedikit menyinggung Betul. juga kepada Yohanes Pembaptis. Oke. Sekarang saya masih bertanya ya. Boleh. Apakah Islam mengakui atau percaya kepada Taurat, Zabur dan Injil? Mohon diberi penjelasan. Ya. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat awal-awal itu, bahwa sebentar saya bacakan ayatnya. Iya. Ini kan berdasar Quran ya, saya bacakan ayatnya. Quran surat Al-Baqarah. Banyak sebenarnya dalam ayat Quran, tapi saya jabarkan dari ayat-ayat dari kitab surat Al-Baqarah dulu. Di dalam ayat ke-4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi orang Islam di seluruh dunia manapun, di belahan bumi manapun, itu mengakui bahwa sebelum Al-Quran pernah diturunkan Taurat kepada Nabi Musa, sebelum Al-Quran pernah diturunkan Injil kepada Nabi Isa. Akan tetapi dalam pandangan kami, Torah yang diterima oleh Nabi Musa bukanlah Torah yang ada di dalam kitab Kristen sekarang. Torah yang ada diterima oleh Nabi Musa bukan yang ada pada kitab Kristen sekarang. Injil yang diterima oleh Nabi Isa atau Yesus Kristus bukanlah Injil yang dikarang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi kami percaya. Tetapi kami percaya bahwa kami beriman nabi-nabi tersebut menerima Injil, menerima Torah, menerima Mazmur Daud kepada Musa, bukan kitabnya yang sekarang. Karena di dalam iman kami, Pak, mohon maaf Pak ya, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, Pawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pendeta, karena Pak Pendeta penuh kasih. Jadi di dalam kepercayaan kami, kitab-kitab Yahudi yaitu Torah, kitab-kitabnya Kristen yaitu Injil, itu sudah mendapatkan distorsi dan manipulasi. Ini menurut iman kami, Pak ya, karena Bapak bertanya tentang iman saya. Jadi kami percaya Injil pernah diturunkan, kami percaya Torah pernah diturunkan, dan kami percaya bahwa Mazmur Daud atau Zabur itu pernah ada, tetapi bukan yang dipegang oleh orang-orang Kristen saat ini. Begitu, Pak. Baik. Sekarang Injil yang mana yang iman Islam percayai? Itu Injil apa? Baik. Atau semua Injil itu ditolak? Injil yang kami imani adalah Injil yang salah satu ayatnya berbunyi sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran surat ke-61 ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan apa yang tertulis dalam Injil. Di situ dikatakan begini, Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainati qalu hada syiharum mubin. Artinya, dan ingatlah ketika Isa Al-Masih atau Yesua Hamasyah de Isa Mesiho berkata,
wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu, kata Nabi Isa, yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Torah dan memberikan kabar gembira tentang seorang nabi, tentang seorang rasul yang akan diutus oleh Allah setelahku, namanya Ahmad Muhammad SAW. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Injil, orang-orang yang telah diberikan Taurat dan Injil, mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi Injil yang kami percaya adalah Injil yang berbicara tentang ketauhidan kepada Allah, berbicara tentang kehadiran seorang rasul, seorang penghibur, seorang penolong lain setelah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau Anda bertanya Injil mana yang benar, Injil yang benar, Injil yang benar itu adalah Injil yang dulu berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, berbicara tentang kehadiran Rasulullah SAW. Akan tetapi karena mohon maaf, karena Injil itu sudah mengalami perubahan, mohon maaf ini kan berbicara iman saya, mengalami tahrif, penambahan, sehingga nama Nabi Muhammad kalau dalam bahasa Yunaninya Perikletos diganti menjadi Parakletos. Itu ada di dalam Yohanes 16, 12, 13. Itu berbicara tentang Nabi Muhammad sebetulnya. Baik, karena mengalami perubahan, jadi ya sekarang saya begitu, ajukan pertanyaan lagi. Diterima ya, Pak. Boleh diterima waktunya Pak, biar ini, biar banyak yang tap layar. Baik ya. Tadi Bang Nandar mengatakan percaya kepada Injil. Saya tanya Injil yang mana? Bang Nandar tidak menjawab Injil apa yang digunakan. Ya, karena kami di iman Kristen itu hanya memakai Injil itu, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menurut persepsi Bang Nandar itu dirubah. Tetapi Bang Nandar berbicara tentang paralektos Roh Kudus ya, di dalam Injil ya. Nah sekarang Injil yang tidak mengalami perubahan itu apa namanya yang dipercayakan oleh Nandar? Saya belum mendapat jawaban, jadi saya mohon saya dijawab di situ. Ya, baik. Apa nama Injilnya, baik. Dan apa itu namanya yang tidak mengalami perubahan itu apa poinnya? Paling tidak ada 1 atau 2 poin yang dikatakan tidak ada perubahan, itu saya diberikan kalau bisa ayatnya. Jadi pertanyaannya tuh Injil yang mana? Injil yang mana? Saya catat nih ya, Injil yang mana? Yang dipercaya dan poin yang berubah itu yang mana? Gitu, coba poin yang berubah itu yang mana? Baik. Nah, coba kasih kami jawaban, karena tentu banyak teman-teman Kristen juga yang ada di sini yang pengen tahu juga nih. Karena selama ini kan saya banyak ditanya, sekarang saya yang bertanya. Baik, silahkan. Boleh banget, boleh Pak. Ya. Jadi Injil yang ada sekarang ini bukanlah Injil Nabi Isa alaihissalam. Ya. Injil yang sekarang yang Anda baca itu Matius. Matius ditulis tahun berapa? Markus ditulis tahun berapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis tahun berapa? Nah, sebelum Injil itu dikanonkan, Bapak tahu nggak Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dikanonkan tahun berapa? Tahun 302. Saya cuma tanya nih Injil yang mana yang dipakai oleh iman Islam, dan poin yang dirubah itu yang mana? Saya jawab. Injil yang asli sekarang sudah tidak ada karena sudah mengalami distorsi dan manipulasi. Jadi apa yang tertuang di dalam Injil asli ini dicomot sebagian oleh para penulis Alkitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya kasih contoh di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-9. Nah, ternyata Paulus mencomot Injil asli. Saya tunjukkan ya Pak ya. Saya tunjukkan nih sama Bapak nih. Jadi selain Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu ada Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Basilides, Injil yang lain. Jadi kalau Anda bertanya apakah ada sekarang Injil asli, sudah tidak ada. Kenapa? Yang asli sudah ada karena sudah tercampur baur. Improvisasi atau analoginya seperti apa? Saya contohkan saya sama Bapak analoginya.
Tepat waktu ya, selesainya tepat Pak, waktu ya. saya punya, ya baik, Nah, saya selesai. punya madu nih. Saya punya madu di botol saya ini 30 mili. Sedangkan kapasitas botol saya itu adalah 60 mili. Ya, 60 mili. Ketika si botol ini yang isinya 30 madu diisi dengan gula sebanyak 30 mili juga, jadi 60 tuh. Jadi kapasitasnya sudah tergenapi ya kan. Dikocok, tek 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 tek. Kalau saya tanya itu madu asli atau bukan? Bukan. Kenapa? Sudah tercampur dengan yang palsu yaitu gula. Sama. Nabi Isa ketika menerima wahyu Tuhan dicampur dengan perkataan Matius, dicampur dengan perkataan Lukas, Yohanes. Jadi kalau Anda bertanya di mana Injil asli sudah nggak ada karena sudah tercampur dengan perkataan manusia. Tetapi apakah ada kebenaran di dalam Injil Bapa? Ada. Contoh Markus 12 ayat 29 itu benar. Yohanes 17 ayat ketiga itu benar. Matius 4 ayat 10 itu benar. Itulah Injil asli. Matius 4 10, Markus 12 29, Matius 21 ayat ke 11 itu Injil asli. Inilah Baik, baik. Nabi Tinggal Yesus sedikit dari ya. Nazaret. Bagaimana saya mengatakan ini asli dan itu sabar Pak. Bagaimana saya mengatakan ini asli atau palsu? Tolak ukurnya, perbandingannya adalah Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Taroktu fikum amro ini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW." Kutinggalkan kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada Quran dan sunnah. Yesus mengatakan kalau Allah itu esa, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai. Matius 21:11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Sama enggak dengan Quran? Sama, itulah Injil asli. Jadi Oke, oke. Injil asli secara komprehensif sudah tidak ada, tapi ayat-ayat Oke. Injil asli masih ada. Oke. Contohnya tentang ketuhanan. Begitu, Pak. Selesai. Wallahu a'lam Habis bishawab. Mantap. Giliran saya lagi ya. Oke. Saya punya kasih waktu. Boleh. Satu. Ya, kasih waktu, Pak, biar kita jelas ya. Terima, Pak. Baik, teman-teman di room, apa yang menjadi pertanyaan saya tidak dijawab Nandar karena Nandar tidak memberitahu nama Injil yang mereka percayai sebagai Injil yang asli, ya. Karena mereka menolak Injil kanonik, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan ketika ditanya mana Injil yang menjadi pegangan imannya si Nandar, Nandar tidak menjawab yang mana. Tetapi hanya mengambil beberapa ayat yang diambil ya dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kalau dikatakan bahwa Injil kita ini adalah Injil iman Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dikatakan itu palsu, saya minta ditunjukkan yang aslinya. Ya, dari Manandar. Yang mana yang aslinya? Karena sampai hari ini saya pribadi itu sangat bertanya, Injil yang dipakai oleh teman-teman iman muslim yang mana Injilnya yang dikatakan asli? Tolong beri nama, itu mestinya ada nama. Misalnya kan ada apa itu namanya seperti beberapa Injil misalnya apa itu namanya saya ada mencatat tuh ada juga yang namanya Injil Barnabas, ada beberapa Injil itu yang mana yang dipakai itu Mas Nandar? Yang mana? Saya minta poinnya itu Oke. aja ya. Sudah belum? Itu yang pertama. Sudah. Tetap saya minta namanya. Satu-satu dah lanjut dulu, Pak. Kemudian Oke, lanjut. Oke, saya minta nama Injilnya ya, nama Injilnya itu. Saya harap ada dikasih, mungkin saya akan searching atau browsing nanti cari ya. Nah, oke itu aja dulu. Itu namanya itu aja. Ya ini untuk bahan saya juga. Baik, boleh. Oke, Bapak perhatikan ya. Saya tadi sudah memberikan semua analogi. Pak, lihat saya Pak. Ya, saya sambil mencatat Bapak, ini. Saya sambil mencatat. Pendeta lihat saya. Ya. Gimana? Ya, di keep dulu aja. Saya punya botol nih. Ya, ini katakanlah botol lah. Saya improvisasikan ini adalah botol. Botol saya ini ukurannya 60 mili. Saya kasih dengan madu 30 mili. Ini madu asli nih pemberian Bapak. Saya tanya, Pak ini asli atau tidak madunya? Ini dari Bapak. Bapak bilang asli Bang Nandar. Madu yang dikasih Bapak 30 mili ini karena ruangnya masih banyak saya kasih gula. Nah, ketika madu sudah ditambahi gula, saya kocok di botol ini, cok. Tercampurlah. Saya tanya, Pak, ini madu asli atau tidak? Halo, Pak?
Bapak, Saya tidak bisa menerima analogi seperti itu, Nandar. Saya paham arahnya. ini Madu asli atau tidak? Seolah-olah Sabar, Injil, ini perhatikan, ya sabar dulu Pak, sabar dulu, Injil sabar yang Pak. kami percaya Sabar itu dulu, sudah Pak. dikurangin menurut Nandar. Oke, tidak masalah. Sudah, memang sudah dikatakan dikurangi, itu Pak. dikurangi, itu dipalsukan, kami tidak masalah. Yang saya minta itu nama Iya. Injil yang Nandar percaya Iya. itu apa? Iya, nanti saya tunjukkan namanya. Saya tunjukkan ya. Nah, teman-teman, jadi Injil ini seperti yang madu yang ditambahi gula. Ketika dikocok, jadilah melebur jadi sama. Bang Nandar, di mana ini madu asli? Sudah nggak asli. Kenapa sudah nggak asli? Karena 30 milinya sudah saya campur dengan gula merah. Tapi kalau Bapak bertanya kepada saya, Bang Nandar, di dalam botol ini ada unsur madu atau tidak? Ada. Seperti itulah Injil Kristen ini sudah palsu, sudah tidak sudah dirubah. Tetapi kalau Anda bertanya, Nandar, di dalam Injil yang kami imani masih adakah yang benar? Ada. Contohnya mana? Matius 21 ayat 11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret, sama dengan Quran. Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah. Ya kan? Oke. Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Saya tunjukkan di mana Injil asli namanya. Salah satu contoh namanya. Injil yang asli namanya Apokalips Wahyu Elia. Saya tunjukkan. Itu salah satunya. Tunjukkan. Poinnya apa? Kita lihat teman-teman ya. Tunjukkan Jadi nama Injil di dalam apa? Quran dan di dalam hadis dikatakan, iya saya tunjukkan sebentar ya Pak. Di dalam hadis dikatakan begini, kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar di telinga kita, dan tidak pernah terbetik dalam hati kita. Jadi kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan dengan hati, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak dilihat oleh mata. Ternyata ini adalah Injil asli yang dikutip oleh si Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan teman-teman ya. Ini saya tunjukkan. Nah, diterima Pak waktunya Pak. Ya, Bapak Anda pendeta diterima melebihi waktunya. waktu yang ada. Ya, diterima penjelasannya. waktunya dulu Pak. Bukan itu tadi waktu Bapak Pak, bukan waktu saya. Bapak terima Pak waktunya Pak. Belum dikasih. Belum dikasih. Oke, saya tunjukkan. Aduh. Nah, ini saudara, saya mau menggali nih sebenarnya Oke. pandangan Oke, iman saya Anda gali terhadap ini ya. Yang saya gali. Oke lah. Karena selama Oke. ini kan ada Teman-teman salah persepsi menurut iman Kristen apa yang disampaikan. Sabar Pak. Ini waktu saya kan. Saya akan ditanya. Teman-teman lihat ya. Iya, gini. Teman-teman waktu kita Anda lihat. sudah lebih, sekarang Anda belum kasih saya waktu. Loh, tadi itu waktu Bapak tadi itu yang Bukan, belum terpakai itu waktu karena Bapak Anda. baru bertanya 2 menit. Sabar Pak ya. Ini saya tunjukkan. Kita nggak usah pakai waktu aja deh. Kita lihat nih Pak ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti yang ada tertulis, saya jamin orang Kristen tidak akan menemukan ini tertulis di mana kecuali dalam Injil asli. Apa di sini dikatakan begini Pak? Bapak lihat ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini tertulis di dalam mana? Saya cari di dalam Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Ini tidak pernah ada, Pak. Ternyata Paulus mengutip Injil Apokripa. Saya tunjukkan Injil Apokripanya namanya apa. Nih, Pak. Nih. Mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrip yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Ceder. Nah itu Pak. Oke, Dan saya apa lagi. yang tertulis, apa yang ya waktunya Pak, waktunya ini Bapak ini gimana sih? Ini kan tidak dikasih saya waktunya. Kan nggak usah pakai Coba waktu. Bapak yang ini. Nggak usah Oke pakai ya waktu. sudah, nggak apa-apa. Silakan. Baik. Saya tegaskan Nandar tidak bisa menjawab, memberitahu apa itu Injilnya. Ya hanya mengambil poin-poin. Sebenarnya apa Ya yang sudah. dikata Nandar Masalah itu ada di dalam 1 biarkan Korintus penonton yang 2 menilai. ayat 9. Biarkan penonton. Ya, dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itu Paulus sedang berbicara tentang hikmat yang benar. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, baik, kita lewati.
poin itu Nandar tidak bisa jawab ya. Teman-teman tahu ya di sana ya, dia tidak dapat menunjukkan mana Injil yang asli. Oke, pertanyaan saya berikut. Boleh, silakan. Ya, kapankah iman Islam terpisah dengan iman Yahudi? Sejak kapan? Ya, Baik. terpisah ya, iman Islam dengan iman Yudaisme itu terpisahnya di mana? Nanti saya akan lanjutkan sampai kepada kekristenan ya. Oke. Tolong saya jelaskan. Kan Allahnya Ya, ya, sama, sabar, Pak, Allah sabar ya. Abraham, ya itu sama juga. Nandar sudah berkata bahwa Allah yang disembah orang Yahudi sama dengan yang disembah orang Islam. Tapi sekarang kok terpecah, lepas, terbagi gitu. Islam sendiri, sekarang Yahudi sendiri dalam caranya beribadah. Itu sejak kapan terpisahnya? Baik. Sabar ya, Pak ya. Ya. Jadi yang memisahkan antara Yahudi dengan Islam itu adalah Yesus. Saya tunjukkan ayatnya. Bapak lihat ya, Matius 21 ayat ke 42. Bapak perhatikan ini. Matius Ya. berapa? Matius 21 berapa? ayat ke Matius 21 ayat ke 43, sorry. 43, Pak. Oke. Saya bacakan ya. Baca. Karena itu, aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi. Tuh, diambil dari bangsa Yahudi. Dan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Diambilnya dari bangsa, diberikannya kepada orang yang bukan Yahudi. Paulus Yahudi, pendiri Kristen. Ya, kemudian Petrus, Kefa, di atas Kefa batu karang ini kudirikan jemaatku, itu juga Yahudi. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, apa dikatakan? Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang bukan Yahudi, yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Siapa? Yang pertama diberikan kepada orang Yahudi dan kemudian mengimplementasikan semuanya itu adalah setiap orang. Itu siapa? Umat Islam. Makanya di ayat Quran berbicara begini, Pak. Sabar, Pak. Belum selesai. Umat Islam, belum ya. selesai saya. Menurut Pak, Matius saya 21 belum selesai. ayat 43 umat Islam. Oke, Saya lanjut. belum Kunci selesai, dulu, Pak. kunci dulu. Ya, Saya kunci siap. dulu. Ya. Siap. Teman-teman, Iya, lanjut, makanya lanjut, di dalam apa-apa. iya, siap. Saya lanjut. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi begini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oke. Kalian umat Islam ini adalah umat pilihan Tuhan yang paling terbaik Baik. yang pernah ada untuk manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna Oke. Gantian kita bicara 'anil Nandar. munkar, dan kalian Jangan sabar. sekaligus. Pak Pendeta Jangan ini, sekaligus, Pak Pendeta, panjang lebar begitu. Pak Pendeta, saya belum selesai. Loh, Iya, kok saya panjang tahu lebar belum begitu? selesai, Saya belum tapi jangan selesai, Pak Pendeta, kan kepanjangan. ada Nanti pertanyaan saya tidak jelas nanti dijawabnya. kepanjangan dari mana? Iya, cukup Saya aja, baru pendek-pendek menjelaskan aja. satu ayat Kita juga belum kayak selesai, tiktokan Pak. gitu. Gimana? Kok nggak? Makanya Pak, kita tektokan, tapi saya belum selesai. Kan Anda bertanya, apa yang memisahkan Yahudi dengan Islam? Yesus, Ya, saya sudah, bilang. Karena ayat Yesus itu tadi kan mengatakan sudah. kerajaan. Anda sudah katakan Sabar, Matius Pak. 21:43 cukup. Saya paham. Enggak, Bapak ini Saya paham. Bapak ini sebentar, Bapak ini kan yang saya kenal adalah orang yang Jangan santun dan menjatuhkan ya, jangan lemah lembut. menjatuhkan ya. Loh, kok Jangan jadi menjatuhkan menjatuhkan, omongan ya. teman-teman? Loh, kok jadi menjatuhkan nih? Jadi gini Nanda, makanya pakai waktu. Ya Oke. kan? Kenapa dia kabur? Kenapa Nandar kabur? Belum selesai saya pertanyaan. Kabur. Waduh. Ayo siapa lagi yang ganti Nandar? Naik. Siapa lagi yang ganti Nandar? Ya. Oke. Jangan kabur Nandar. Aduh. Pakai waktu Kita belum aja, Pak. selesai. Pakai waktu, Pak. Waktu saya dulu, Pak. Baik, Tolong, Pak. pakai waktu. Diterima, Baik, diterima. oke. Biar jelas kita. Ya. Oke. Jadi saya ulangi pertanyaan Bapak. Bang Nandar yang ganteng, debater dari Kuningan, Jawa Barat. Apa yang menjadi pemisah antara Yahudi dan Islam? Yang memisahkan adalah Yesus, Pak Pendeta. Di mana ayatnya? Saya jelaskan, ini waktu saya ya.
Saya jelaskan. Yesus mengatakan begini. Yesus mengatakan, ya, karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi. Makanya orang-orang Kristen di Papua, orang-orang Kristen di Sumatera yang mendukung Israel itu sangat kebacut karena mengingkari ucapan Yesus. Yesus Jangan melebar. Iya, saya lagi. Oke, baik. Warga kerajaan Allah akan dicabut dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Paulus Yahudi, Kefas, Petrus Yahudi. Siapa? Itu umat Islam. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf. Ini saya tunjukkan ayatnya sebentar. Kuntum umat. Sebentar ya, saya tunjukkan ayat Qur'annya, Pak ya. Nih, Quran surat Al-Imran ayat 110. Teman-teman, saya tunjukkan kepada teman-teman nih ayat Qur'annya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasyikun. Apa artinya? Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Apa nih ayat ini? Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ternyata Quran surat Al-Imran ayat 110 ini berkorelasi dengan Matius 21 ayat ke-43. Makanya Quran surat Al-Imran ayat 110 disandingkan dengan seandainya ahlul kitab beriman. Pak Pendeta, perhatikan saya. Lihat ini. Karena Matius 21 ayat ke-43 itu, teman-teman, karena Matius 21:43 itu merujuk kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, maka ditambahkan ayat tambahan di ayat 43-nya. Kita lihat Pak ya, ini Matius 21:43. Kita buka ayat 44-nya. Ternyata ditambahkan ayat dalam kurung. Ya. Kita lihat tafsirannya, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Bayangkan setelah Pak Pendeta lihat ya. Jujur, jangan menjatuhkan. Bukan menjatuhkan, saya berbicara fakta. Matius 21:44 itu ayat tambahan setelah berbicara Nabi Muhammad sebelumnya pada ayat 43. Ini loh, saya bacakan tafsirnya nih. Okay. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Nah, kita lihat teman-teman ya di dalam Alkitab nih ya. Teman-teman kita lihat nih, Matius 21. Matius 21:43. Teman-teman lihat ya. Ini kan nggak ada tanda kurung kan, 43. Setelah berbicara tentang Nabi Muhammad, langsung ditambahkan ayat tambahannya supaya mereka tidak mengenal Nabi Muhammad. Baik. Karena di dalam tafsirannya, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Bagaimana Bapak percaya bahwa Alkitab itu benar, sedangkan ayatnya setelah ayat berbicara tentang Nabi Muhammad, kenapa ditambahkan ayat tambahan? Waktu saya tersisa 1 menit, silakan Bapak pakai. Baik, terima kasih. Oke Nandar, kalau Anda berkata Matius 21 ayat 43 itu ditujukan kepada Nabi Anda, tapi kenapa tidak ada nama Nabi Anda sejak dari Kejadian sampai Wahyu? Yesus berkata ada tertulis tentang aku di dalam Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini Yesus berkata. Tapi kenapa Nabi Anda tidak ada di sana? Kalau Anda mengatakan bahwa Matius 21 ayat 43 itu ditujukan kepada Nabi Anda. Di dalam Alkitab tidak ada disebut Nabi Anda. Bagaimana teman-teman? Bagaimana teman-teman?
Si Nandar berkata Matius 21:43 itu begini bunyinya ya. Perhatikan, saya bacakan. Matius 21:43. Mungkin Nandar lagi ambil air minum ya, nggak apa-apa ya. Matius 21 ayat 43 ya. Kita buka data ya, kita pakai data. Matius 21 ayat 43. Teman-teman perhatikan, jangan turun dulu. Perhatikan penjelasannya. Penjelasan, nanti kemana arah saya bertanya. Matius 21 ayat 43 itu berkata begini saudara ya. Yang dikatakan Nandar itu begini. Ya, ini adalah ucapan ya. Ucapan dari Tuhan Yesus sendiri ya. Ya, perhatikan. Dari 42, Matius 21 ayat 42-43 saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan supaya perbuatan ajaib di mata mereka. Suatu perbuatan ajaib. Nah ayat 43 menjadi penekanan Nandar. Sebab aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nandar yakin bahwa bangsa yang menerima kerajaan Allah itu katanya adalah bangsa yang dimana nabinya itu berasal. Tetapi pertanyaan saya kemudian, kenapa di dalam kitab suci Alkitab iman Kristen itu tidak ada tertulis nama nabinya? Nah, sedang Yesus sendiri berkata dalam Lukas 24 tentang dia ada tertulis. Di dalam kitab Musa ada dia tertulis, dalam kitab para nabi ada dia tertulis, dalam kitab Mazmur ada tertulis. Jadi pertanyaan saya, itu apa itu namanya? Penjelasan saya bahwa itu bukan untuk nabinya Nandar, bukan untuk nabinya Nandar. Matius 21 ayat 43. Dan saya ingin menanyakan Nandar, ya kenapa tidak ada tertulis tentang nabinya dia di kitab Yahudi? Di kitab Yahudi tidak ada tertulis tentang nabinya dia, tidak ada nubuatan tentang nabinya dia, tapi sayang dia kabur ya. Bukan tambah ngaco bam, ini data, ya ini data, ya semua ini data, kita pakai data, datanya Alkitab, nggak lari kemana-mana kitab. Karena iman Kristen itu hanya Alkitab, pegangannya hanya Alkitab. Jadi saya nggak lari kemana-mana, pegangannya Alkitab. Dari Alkitab lah saya menjelaskan. Ya, nah, ini perlu diperhatikan ya, ini perlu diperhatikan. Ya, nah saudara saya mau lanjutkan saudara ya, tapi mungkin lain kali ya, karena mungkin akan dengan Nandar lain kali ya. Mungkin selain Nandar ada yang mau naik, silakan. Mungkin ada Pastor Loading di sana. Mungkin ada Fandi Ahmad. Ya. Sebentar. Sebentar teman-temannya, saya cari ini dulu ayatnya. Oke. Nandar balik lagi. Oke, silakan. Oke. Nandar balik lagi. Oke, Silakan Nandar. Iya, baik. Jadi nabi kami itu tertulis di dalam perjanjian lama, Pak. Di mana ayatnya? Langsung saja. Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. Bacakan. Saya tunjukkan ya, Pak ya. Teman-teman, saya nggak mau kena report, tolong di tap-tap layar ya. Ini saya tunjukkan sama Bapak nih.
Saya tunjukkan sama Pak Pendeta ya dalam Kidung Agung. Kalau Yesus nggak ada Pak di dalam Perjanjian Lama, tapi kalau Nabi Muhammad ada. Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16 ya. Aduh, kono internet nih. Gangguan tuh. Saya. Kok internetnya? Oh, pantesan tadi ya sebenarnya ya Pak. Anda Sabar punya saya. Alkitab kali, buka Alkitab. Saya sedang nggak di rumah Pak, jadi saya nggak ini. Oh ya. Gangguan. Bentar. Saya bar ya Pak ya. Ini gimana caranya nih? Oke, sabar Pak ya. Iya, santai saja Nanda. Ya. Sabar. Mau aku tunjukkan malah mati ini laptop internetnya nih. Sabar Pak, Iya, sabar kalau Pak ya. jangan dipaksakan Nanda, jangan dipaksa. Santai saja, Enggak. masih ada waktu kita. Iya, sabar. Tenang aja, masih ada ini juga kok saya. Sabar Pak ya. Ya. Saya di HP aja deh. Di tablet saya aja. Saya tunjukkan nih. Kalau laptop saya lagi mati. Nah, di tablet aja. Alkitab Sabda. Ntar saya tunjukkan Pak ya. Iya, santai saja. Nih Pak, nih saya tunjukkan nih. Jadi laptop mati, tablet masih hidup. Oke. Kita lihat Pak ya. Bapak perhatikan ini. Ya. Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16 ya. Ini ada concordance-nya atau leksikonnya. Di sini ada leksikon segala sesuatu menarik ya. Segala sesuatu padanya menarik. Kita lihat teman-teman. Ya, kita lihat di sini dalam bahasa Ibraninya Mahmad. Kita lihat 673D. Bapak lihat di sini apa, Pak? Ini dalam bahasa Ibraninya Hamad, dalam bahasa Arabnya Ahmad. Bapak bisa, mohon maaf, aku kan bahasa Inggrisku little. Bapak bisa bahasa Inggris apa enggak? Sedikit pasif. Sedikit ya. Coba Bapak baca di sini. Baca aja. Ya, aku baca ya teman-teman. Yang mohon maaf, aku bahasa Inggrisnya enggak bagus. The Arabic Hamidah means phrase and the name siapa Pak di sini? And the name siapa Pak di sini Pak? Ini menurut kitab Anda loh. And the name Terus, siapa Pak? lanjut. And the name Itu, Muhammad ya. comes from the root. Oke, saya ulangi ya. Takutnya ini Alkitab Sabda, ini badan hukum resmi yang terdaftar di Kemenkumham. Saya ulangi lagi dari awal. Takutnya saya katanya mempelintir. Di dalam Alkitab itu ada namanya leksikon atau angka-angka concordance. Ini di sini ada angka 04261. 02461 kita buka leksikonnya, ternyata namanya Mahmad. Mahmad ini akar katanya apa? Di sini ada referensinya Pak. Bapak lihat di sini. Di sini ada referensinya 673D. 673D ternyata nama Ahmad itu soresnya, akar katanya, masdarnya kalau dalam bahasa Arab adalah Hamad. Hamad ini dalam bahasa Arabnya Ahmad. Nah, di sini Bapak lihat di sini, Pak, Ya. lihat Pak, perhatikan sini. Ya. Enggak, di sini lihat the Arabic Hamidah Ya, means price and the name siapa Pak di sini? Yesus atau Muhammad di sini? Pak, Iya, lihat itu kan Pak. menurut kitab sabdamu. Lanjut, Loh, lanjut. Sabda lanjut ini aja. kitabnya Nggak usah Kristen tanya Pak, saya, bukan? jelaskan saja. Ya ini saya jelaskan. The Ya, Arabic silakan. Hamidah mean phrase and the name Muhammad comes from the root, dari akar katanya itu Muhammad. Akar kata utamanya adalah Ahmad atau Hamad. Ini kitab Anda Pak, bukan kitab saya. Saya tunjukkan teman-teman ya. Ini apa? Ini yayasan Kristen atau yayasan Islam. Kita buka nih YLSA. Kita buka Pak. Lihat Bapak ya. Baik. Yayasan Nanti saya bahas Lembaga Sabda. secara Ya. Ibrani juga ya. Oke, boleh. Arti Mahmad ini. Boleh, ya. boleh. Kita lihat Pak ya.
Yayasan Lembaga Sabda, yang namanya yayasan itu badan hukum, ada undang-undangnya. Kalau dia Ya, tahu, ilegal, tahu. kalau ilegal dicabut oleh pemerintah. Ini yayasan hukum, badan hukum Kristen. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan Kristen, Pak, bukan Islam, bukan punya saya. Ya, Oke, tuh. Tertulis nama Nabi Muhammad di dalam kitab apa? Sekarang tunjukkan nama Yesus di dalam kitab Anda, di dalam baik, perjanjian lama. baik. Giliran Silakan. saya lah. Giliran Ya, saya. pakai waktu Baik. Pak ya, biar kita nggak panjang Isi, lebar ya, banget. oke. Mulai Terima Pak sesuatu. waktunya. Ya, Akan responi mengenai kata yang Anda katakan tadi di dalam kitab Sabda ya, mengenai kata Makhmadin. siap. Oke. Ya. Terjemahan Lai Alkitab Indonesia Ibrani 5 ayat 16 itu berbicara langit-langit mulutnya itu manis sekali, segala sesuatu padanya menarik, itulah kekasihku, itulah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Itu terjemahan literalnya, mulutnya manis sekali dan semuanya adalah Makhmadim, inilah kekasihku, inilah temanku, inilah putri-putri Yerusalem. Apa itu Makhmadim? Itu sebenarnya adalah berasal dari kata Ibrani yang berarti indah, menyenangkan, suatu yang diinginkan. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata Makhmad yang artinya menyenangkan atau yang diinginkan. Jadi tidak mengarah kepada Nabi Anda. Jadi LI salah. Bukan, saya tidak berkata LI salah. Ya, justru Anda mengambil sumber dari kitab Sabda. Kami tidak memakai kitab Sabda. Ya, apalagi tafsirannya. Ya, Kitab Sabda Kristen atau Nah, Muslim? saya tidak menjawab itu. Saya tidak ke situ poinnya. Ya. Anda tanya kepada Kristen Protestan, apakah Protestan Tritunggal itu memakai Sabda? Silahkan tanya. Saya rasa tidak, ya. Nah, jadi Anda mengarahkan bahwa ya, bahwa kata Makhmad tadi menuju kepada Nabi Anda. Itu tidak begitu, ya. Makna kata Makhmadim ini adalah bentuk jamak dari yang menyenangkan atau yang indah. Dalam bahasa Ibrani, bentuk jamak sering dipakai untuk menunjukkan keindahan atau kemuliaan. Kata ini tidak merujuk pada nama orang, tapi sifat, ya, semuanya menyenangkan. Itu maksudnya. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan saya karena waktu saya masih ada. Ya. Nah, sekarang Yesus berkata bahwa di dalam kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, ya, kitab para nabi ada tertulis tentang aku. Ya, misalnya Nabi Yesaya berbicara tentang Mesias, ya. Dan kemudian Musa berbicara dari tengah-tengahmu, dari saudaramu akan bangkit seorang nabi. Dan itu terbukti, ya, terbukti. Terbukti di dalam perjanjian baru bahwa Mesias itu datang. Oke. Oke. Nah, sekarang saya balik lagi ke poin Anda, karena saya bertanya tentang iman Anda, tentang iman Anda. Anda percaya Taurat, Anda berpegang kepada Taurat, betul? Dan Anda berpegangan kepada hukum sunat, kepada makanan haram dan non haram, ya? Anda pegang itu. Sekarang pertanyaan saya, Taurat itu jauh sebelum ada Ismail, ya, Ismail belum zaman Ismail itu belum ada Taurat. Nanti Taurat itu ada pada zaman Musa, ya kan? Karena Ismail ini saudaranya Ishak, ya, saudara tirinya Ishak. Setelah Abraham, Ishak punya saudara tiri Ismail, kemudian turun Yakub. Yakub punya saudara Esau. Tapi perjanjian Abraham itu turun kepada Ishak, Yakub, dan kepada orang Israel. Oke. Jadi kemudian, ya, pertanyaan saya, Anda beriman kepada Allah Abraham, sedangkan Anda bangsa lain. Anda bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Apa yang Anda lakukan, padahal di dalam Yahudi itu punya peraturan, bangsa lain yang ingin hidupnya bernaung di bawah hukum Taurat, itu ada upacara yang harus dilakukan oleh bangsa lain, termasuk Anda, yang namanya giur. Ya, yang namanya giur. Nggak serta-merta bangsa lain itu lalu percaya kepada Taurat begitu saja. Karena bangsa lain. Karena Taurat hanya diturunkan kepada orang Yahudi. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda sebagai iman Anda sebagai seorang Muslim atau Islam, apakah Anda sudah mengikuti proses giur? Kalau tidak, apa alasan Anda berpegangan kepada hukum Taurat? Ya, Anda tidak percaya kepada Mesias, tapi Anda langsung kepada Allah Abraham saja. Sedang Anda bangsa lain. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan?
Jadi pertanyaan intinya satu, apakah Anda mengikuti proses giur non-Yahudi ke Yahudi, ya, atau tidak? Kalau tidak, seperti apa Anda tiba-tiba mempercayai Taurat? Oke, silakan. Waktunya masih ada 25 detik, Pak. Oke, jadi tolong jelaskan ya sebaik-baiknya ya kan Anda berpegangan kepada Taurat. Anda tidak percaya Injil yang kami percayai. Oke, tidak masalah. Tetapi pertanyaan saya, Anda kan bangsa lain, bukan bangsa Israel, bukan Yahudi. Lalu Anda berpegangan kepada kitab Yahudi, kepada Allah Abraham. Seharusnya bangsa lain ini melalui ritual yang namanya giur non-Yahudi bergabung dengan Yahudi untuk mempercaya Allah Abraham itu. Nah, Baik. tidak, Waktu melalui habis, proses Pak. giur, Waktu apa habis, yang Pak. Anda lakukan? Waktu Terima kasih. habis. Ya, Oke, diterima waktunya. sudah. Prosesi giur itu kalau ada masuk ke komunitas Yahudi. Islam itu berdiri sendiri. Makanya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu nikmatku. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama yang benar bagi kamu. Kami ini bukan Yahudi. Kami ini adalah agama Islam. Penganutnya disebut Muslim. Kalau giur itu berarti kami pindah Yahudi namanya, Pak. Kami itu satu barisan dengan Abraham. Makanya ketika kami berdoa di sore dan pagi hari, asbahna ala fitratil Islam, pada pagi hari ini kami berada pada fitrah Islam, wa ala kalimatil ikhlas, kami berada pada kalimat ikhlas, wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kami berada pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, wa ala millati, dan kami berada pada milah, pada metode. Yang kita gunakan itu metode wa ala millati abina, kami mengikuti metode abina, bapak kami Ibrahim Abraham, ya, Avina Ibrahim Hanifa, dia adalah orang yang lurus, muslimau, dan dia adalah seorang muslim, wa makana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Bagaimana kami melakukan sebuah prosesi yang proses itu malah kita bukan jadi Islam? Jadi prosesi yang Anda maksud itu adalah prosesi perpindahan. Sedangkan kami dan Nabi Ibrahim adalah Muslim. Yahudi setelah Ibrahim. Karena Yahudi itu kan dari Yakub, Yehuda. Nah, Yesus sendiri kan tadi sudah menjawab Matius 21:43. Yang memisahkan itu Yesus. Ya, tadi Anda menjelaskan panjang lebar tentang Muhammadin. Anda bisa nggak bahasa Ibraninya? Karena yang saya lihat Anda membaca keterangan. Ya, kalau masalah. Yang saya penting sabar Pak, saya baca dari ya. kebenarannya. Saya tunjukkan, laptop saya sudah kembali lagi, lancar, maklumlah. Sudah lewat itu, lewat. Oh, udah lewat. Kita macet kalau masih membahas Kidung Agung itu. Oke, sudah lewat ya. Lanjut pertanyaan saya. Iya, jadi tadi Matius 21:43, Yesus sudah mengatakan kerajaan Allah dicabut dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, dalam bahasa tunjukkan. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya. Ya, saya tunjukkan. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya, sabar teman-teman ya. Ayatnya kapan perlu ayatnya? Iya, saya bacakan Karena jaminan Ibraninya. kita tuh ayat, bukan narasi, bukan tafsiran. Iya, saya tunjukkan jaminan bahasa. tuh ayat. Saya tunjukkan bahasa Ibraninya. Nah, ini dilihat oleh orang-orang pintar. Kita lihat teman-teman ya bahasa Ibraninya. Saya bacakan Matius 21 ayat ke-43 dalam bahasa Ibrani. Saya jamin orang Yahudi manapun, orang yang belajar Ibrani manapun pasti membenarkan saya. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah berkata kepada kalian, kata Yesus, kitilakah mikem, bahwa kerajaan Allah telah dicabut daripada kalian Yahudi, malkut ha Elohim, petinaten legoi. Bapak tahu nggak legoi itu apa? Lanjut saja. Oke, Bapak saya anggap tidak tahu. Pak, kata Yesus kerajaan Allah. Kalau saya lihat kamu, saya dapat tahu itu. Iya. Yesus mengatakan kerajaan Allah dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada le itu kepada Goy, itu satu pribadi. Nah, makanya orang Yahudi mengatakan di luar bangsa Yahudi namanya Goyim. Imbuhan im itu adalah menunjukkan jamak. Di dalam kita tidak bahas kitab. Ini waktu saya. Bahasa. Lanjut aja.
Pak Pendeta, ini waktu saya kok. Iya, saya tahu, tapi jangan menyimpang. Saya meluruskan. Ya, kalau Anda Iya, menyimpang, saya sabar luruskan. Pak ya. Hmm. Baik, saya pelan-pelan. Jadi menurut Yesus sendiri, kerajaan Allah itu dicabut dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada Goy. Goy itu adalah pribadi yang bukan orang Yahudi. Kalau Goyim adalah bangsa di luar bangsa Yahudi. Dalam bahasa Ibrani pun dibenarkan itu. Baik. Pak Pendeta, oke ya. Ini ada teman saya namanya Gus Imron, WhatsApp saya. Bang Nandar, kalau debat offline bagus nih. Pak Pendeta, kita bisa nggak diskusi offline di hotel mewah diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh Gus Imron dan Geraha Mu'alaf. Lawan debatnya saya, nanti Bapak cari pendeta lain, kita diskusi lawan 2. Saya Nggak usah dengan di medsos saja, lebih banyak orang dengar. nggak mau di Medsos saja. offline. Kalau di Ya. offline nanti Bapak ditanggung hotel, pulang pergi, ya pesawat gitu kan. Ini Oke, saya hanya waktu Anda menyampaikan. tinggal 7 detik. Ya, saya hanya menyampaikan curhatan teman saya Ya, tadi tuh. nggak apa-apa. Ya, kalau Anda mau Oke. kita debat offline, Waktu diskusi Anda online. selesai. Baik. Baik. Pertanyaan saya berikutnya, kasih waktu. Ya, belum waktunya Pak, sebentar Pak ya. Ya. Teman-teman, ayo bunga-bunganya teman-teman, biar kuat room kita ini. Gimana sih teman-teman ini? Mana waktunya Pak? Terima Pak waktunya Pak. Oke. Bentar ya. Diterima Pak waktunya Pak. Silakan Pak Pendeta. Baik. Pertanyaan saya berikut, ya. Boleh. Tadi Anda berkata bahwa Abraham menurut Alkitab dan menurut Anda adalah Ibrahim itu adalah Muslim. Betul? Anda mengatakan itu tadi ya, ingat ya. Betul. Tapi pertanyaan saya, kenapa Islam muncul di abad ke-7? Boleh. Abraham ada bahkan sebelum Masehi. Hmm. Dan Islam muncul itu di abad ke-7 Masehi. Tolong jelaskan apa dasar Anda mengatakan bahwa Abraham itu Muslim. Itu satu. Yang kedua, kenapa tiba-tiba Anda berkata bahwa kerajaan itu diambil dari orang Yahudi diberikan kepada seseorang. Padahal jika Anda maksud seseorang itu adalah Nabi Anda, kenapa harus dikasih lagi? Padahal dia tinggal mewarisi. Oke, jawab itu saja. Terima kasih. Waktunya masih ada 4 menit Pak. Ya, mungkin ini bagian terakhir kita ya, karena saya sudah harus istirahat. Enggak. Oh, ini enggak, maksudnya Bapak waktunya masih ada tuh. 4 menit lagi, 3 menit 53 detik. Iya, saya cukup itu aja pertanyaan. Baik, Karena oke bertanya ya. tidak panjang-panjang. Baik. Jadi pertanyaan Bapak gini Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu Islam. Islam itu apa Bang Nandar? Islam itu adalah Shalim, Salama, Shalom. Artinya itu adalah selamat, berserah diri, suci. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang berserah diri secara etimologi, berserah diri itu adalah Muslim atau Islam. Jadi Islam itu terdiri dari 2 kategori Pak. Yang kategori pertama adalah etimologi. Sabar Boleh Pak, sabar saya Pak diberi ya. ayat ya. Entah dari kitab mana Anda ambil. Oke. datanya. Boleh. Saya minta datanya. Boleh ya Pak ya. Saya tunjukkan dulu ya. Saya buka di laptop ya. Sudah ada ya. Supaya saya tahu referensi Anda. Iya, baik. Islam secara bahasa, sebentar Pak ya. Ini karena Bapaknya sudah selesai, kita istilah. Sebentar Pak ya, saya buka dulu ya. Iya. Kalau mau saya jelaskan gamblang sih bisa. Cuma kan Bapak minta tunjukkan datanya, boleh. Sebentar Pak ya. Tunjukkan aja. Ya, Saya sabar. ini mencatat loh. Ya, boleh. Nih Pak, saya tunjukkan ya datanya ya. Nah, ini saya tunjukkan, ini ada sebuah website bagus ya. Islam menurut bahasa, istilah dan Al-Qur'an. Ya. Oke, kita baca teman-teman ya. Islam menurut bahasa, istilah dan Al-Qur'an. Ini ada di dalam, nah ini teman-teman. Sebentar ya. Ntar kita langsung aja. Pengertian Islam secara harfiah. Nih Pak, perhatikan ya. Ya. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Makanya sama dengan apa yang diucapkan oleh Yesus di dalam Matius 21, Yohanes 14:27. Nih, saya tunjukkan kepada Bapak ya, sambil korelasi kita. Teman-teman, saya akan tunjukkan kalau Yesus pun juga Muslim, Pak. Menurut Alkitab, Yohanes 14 ayat 27. Bapak perhatikan ini. Teman-teman, lihat nih.
orang-orang Kristen menerjemahkan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Padahal ini bukan greeting. Kalau greeting itu Shalom Aleichem, kan ada nyanyiannya. Epenus Shalom Aleichem. Iya, Kita lihat tunjukkan yang mengubah itu yang mana gitu. Iya, saya tunjukkan nih. Teman-teman kita lihat ya. Di dalam Alkitab sendiri, Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Shalom animas irlahem, ku tinggalkan Islam bagi kalian, kata Yesus. Et Islami, ini kata Yesus nih. Et Slomi ani noten lahem, lohe derek, sheha olam noten ani noten lahem, alna yehat levavkem ve'alira. Kita lihat teman-teman, bener nggak Islam itu artinya adalah damai sejahtera? Nah ini Pak ya, kita lihat Pak ya. Bapak lihat nih. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu Shin, Lam, Mim. Kalau dalam bahasa Ibrani, Shin, Lamet, Mem. Oke, kita lihat Pak ya. Ini dalilnya, lihat Pak ya. Oke, saya tunjukkan. Nah, ini kitab Islam apa? Ini tafsiran apa kitab yang diimani oleh Nandar? ini saya bacakan Bapakku, saya tunjukkan Al-Qur'annya. Katanya minta data dari Al-Qur'an. Ya, nah, Islam berasal dari kata asalmu. Ini Pak ya, asalmu. Yang berarti adalah damai atau kedamaian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surat, sebentar, ini Quran surat berapa? Quran surat Ibrahim ayat 61. Saya bacakan. Ya, sebentar, saya nggak pakai kacamata, saya pakai kacamata dulu, kecil. Dalam Al-Qur'annya wa in janah lisalmi, aduh nggak kelihatan teman-teman. Oke lah, terjemahnya saja. Ya, coba perhatikan ya Pak, ini ya. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, yaitu Islam, maka condonglah kepadanya. Jadi sudah ada Quran menjelaskan Islam itu berasal dari kata salmu. Satu, yang artinya adalah damai. Oke, yang berikutnya Pak, perhatikan ini. Islam itu berasal dari kata aslama, yang artinya berserah diri. Waktu habis ya. Waduh, belum selesai Pak. Ya. Aduh nih Pak, kita satu Pak. Islam, teman-teman lihat ini nih. Islam berasal dari kata salam, dalam bahasa Ibrani salam, yang berarti selamat atau sejahtera. Makanya yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 27 sebetulnya adalah Islam, damai sejahtera ku tinggalkan. Harusnya Islam ku tinggalkan kepada kalian. Tuh, begitu Pak. Sudah? Waktunya Sudah. habis ya. Ya. Baik, saya tanggapi ini untuk sesi terakhir kita ya. Boleh. Ya. Dari Yohanes 14:27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi di sini Nandar berkata bahwa perkataan Yesus ini adalah tentang Islam, sehingga mengatakan bahwa Yesus adalah Islam. Tapi di ayat 28-nya, Yesus berkata, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Yang berkata akan kembali itu Yesus. Jadi di dalam konteks Yohanes 14 ayat 27 sampai 28 ini, Yesus benar-benar berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera di hati. Tidak berkata sebuah identitas atau suatu entitas. Ini berbicara tentang keadaan yang dialami, perasaan yang dialami oleh hati setiap orang yang percaya. Kan Yesus mau pergi nih, konteks ayat ini. Artinya dia mau kembali ke surga, tapi dia tinggalkan damai sejahtera. Nah, menurut saya, Nandar tidak menjawab apa yang saya tanya. Itu. Oke. Ada Jadi lagi? kita cukupkan dulu malam hari Siap, ini, Nandar. terima kasih. Nanti Pak lain kali Pendeta, kita lanjutkan baik, lagi. Ada banyak jadi, yang hendak saya tanyakan. Siap, boleh. Karena- Nanti saya, baik Pak Pendeta, sabar. Nanti sesi berikutnya Bapak tetap bertanya kepada saya menjawab ya. Iya. Ini ini sekali lagi saya informasikan, Pak Pendeta, ini ada teman saya namanya Gus Imron, WhatsApp saya, Bang Nandar Ganteng dari Evangelis dari Kuningan Jawa Barat. Pak Pendetanya kan santun katanya. Ya, kata saya. Boleh nggak Pak Pendetanya diajak diskusi offline? Jadi diskusi nanti sama saya, Bapak sama saya, terus Bapak cari partner satu lagi, Esra Soru siapa nanti lawan saya, nanti saya juga sama partner 2 lawan 2. Bapak bisa apa enggak? Biar kita ada pengalaman baru, kan kita bisa bertemu. Nanti saya kasih hadiah
ini sirah nabawi buat Bapak. Hadiah dari saya. Gimana Pak? Bisa nggak Baik. Pak? Ya, Tolong yang dipertimbangkan Pak pasti ya. untuk tawarannya terima kasih dulu ya. Terima Iya, kasih dulu sama-sama. untuk tawarannya. Tentu karena hal seperti ini kan tidak mudah saya pergi begitu I- saja iya, iya. meninggalkan Makanya jemaat dan dipertimbangkan pelayanan. nanti kalau masalah Ya, teknisnya, kalau masalah tiket pesawatnya itu sudah ada promotornya Pak. Jadi kita mah tinggal duduk aja. ya, Ya, ya kita berdoa saja dulu ya. Saya berdoa saja siap. dulu untuk itu Ya, ya. siap, siap, siap. Nanti kabari saya Pak ya. Ada lagi Oke. Pak Pendeta? Thank you. Itu saja Ya, dulu. sama-sama Pak Pendeta. Ya, Saya terima sebelumnya mohon kasih. maaf ya Pak. Selamat Pak malam Pendeta, ya. sebentar Ya, dulu Pak Pendeta. Kita kan terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Bahkan Pak Pendeta dengan kasih karunia-Nya, ya kan, Bapak menghadiahi saya 2 buku atau 3 buku, 2 buku ya Pak dua, Pendeta dua, ya, ya. 2 buku. Dan saya nggak mau perdebatan kita merusak silaturahmi kita, merusak Setuju, hubungan baik setuju. kita. Kita berdebat, berdiskusi soal jawab boleh gontok-gontokan, tetapi setelah itu kita baikan. Ya, Jadi saya mohon oke. maaf kepada Pak Pendeta Perdi Umbai. Mungkin selama kita berdialog kurang lebih 1 jam lebih, ada kata-kata saya yang kurang berkenan, Ya, intonasi saya yang lebih tinggi dari Pak Pendeta. Mohon maaf karena usia saya masih muda belia. Saya kelahiran ya, 95, lahir pada tanggal betul sekali. 25 Desember. Baik. Saya lahir tanggal 25 Desember pukul 3.30 pagi. Ya, tanggal 25 Desember jam 3.30 pagi tahun 95. Jadi kalau intonasi saya lebih tinggi, mohon maaf dimaklumi Pak ya. Di dalam Islam itu yang muda wajib menghormati yang tua wajib menyayangi yang muda. Mungkin karena saya Baik. masih jiwa muda Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Ya, tidak mengapa. Ya, kita memaklumi. Asal yang penting kita tidak nyimpan di hati. Ya, Siap, 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 siap. tegang-tegang sedikit itu adalah nuansanya. Saya juga minta Siap, maaf siap. Nandar ya. Saya juga, Nandar saya ya. maafkan Pak ya. Mungkin ada yang Jangan salah. jangan kapok-kapok Pak ya. Ya, Bapak bertanya aja, nanti saya ya. jawab Pak ya. Hanya kalau memang lagi sesi pengajaran begitu ya saya tidak menerima tamu, mohon Siap. maaf Kapan ya. versi Bukan kayak gininya Pak? Itu kan nanti pengajaran. Atau Bapak ya. DM saya dulu ya. Bapak saya minta WhatsApp-nya Pak, bisa saya hubungi nanti di Oke, DM Pak ya. oke, baik. Siap, 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 siap. Makasih Pak Pendeta. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, selamat Ya, malam. ini Terima adalah kasih pendeta ya. terkenal teman-teman. Saya kenal beliau. Ini kisahnya teman-teman. Saya itu ngefans sama beliau ini. Ngefansnya ke apa? Sabarnya. Sama siapa itu? Sama yang lari ke luar negeri itu siapa? Duh, Paul Jang. Jadi Pak Pendeta ini ditunjuk-tunjuk sama Paul Jang, dibilangin apa tuh? Itu tuh yang belakang itu katanya tukang sampah atau apa ya Pak Pendeta ya waktu itu. Tapi Ya, Pak Pendeta ini sabar, dihina-hina sama Paul Jang. Makanya, wih, pendeta ini sabar ya. Makanya ketika saya berdiskusi sama Pak Pendeta, oh ini bagus nih, sabar orangnya gitu. Ini pendeta terkenal teman-teman di zaman YouTube dulu itu udah terkenal ini Pak Pendeta ini, kesabarannya ya. Siap. Oke. Makasih Pak Terima Pendeta. kasih Bang Nandar. Mungkin Yo. saya akan ya tutup dengan doa. Mungkin Ya silakan baik, kalau silakan. Bang Nandar mau pamit ya Ya, kita makasih Pak Pendeta, saya pamit ya. kasih. Yo, Ya, assalamualaikum. oke. Ya, Thank you. Allahu yahdik. Mudah-mudahan Allah memberikan Bapak Pendeta hidayah. Amin. Ya. Ya, terima kasih masukan dari teman-teman ya. Ya. Oke. Iya, Chandra, iya, Det, iya, thank you, Jerbut Silaban, iya, oke, Ocon, iya, aduh banyak sekali ya. Teman-teman follow ya, karena saya juga kadang-kadang tuh memberi sesi pengajaran ya, sesi pengajaran. Nanti kalau misalnya dalam sesi pengajaran itu ya ada pertanyaan melalui komentar-komentar tuh saya catat ya untuk poin-poin penting. Dan ini akan saya bawa ya untuk menanyakan misalnya mengenai iman teman-teman yang seperti Nandar ya, iman mereka tuh saya harus tanya balik begitu ya. Supaya saya juga melihat dasar-dasar mereka tuh dari mana begitu. Iya. Eren Ankar, oke. Oke, Syahrial. Kenapa Syahrial? Enggak masalah Syahrial ya. Ya, Putra Tunggal, oke, terima kasih masukan teman-teman ya, rekan-rekan semua ya. Ya, Cin, terima kasih ya.
Ini siapa tadi ya? Am, apa itu? Bapak di gereja dihargai, itu simbolis dia Pak. Mantap. Oke, Jin, Mi, tidak gambir. Oke. Oke, banyak sekali nih tanggapan teman-teman. Terima kasih ya. Tetap kita didukung ya dalam doa. Ya, Yohanes. Oke, Yohanes. Oh ya, ini banyak nasihat nih, jangan ya, berarti ya saya juga harus dengar ya, karena ini juga hikmat. Saya yakin hikmat dari Tuhan juga, kasih teman-teman ya, hikmat. Apa tadi? Tadi gak dijawab si Nandar pun pertanyaannya. Iya, jadi mau debat offline pun kalau tidak dijawab gimana ya? Misalnya kita offline ya, tapi tidak dijawab gimana ya? Oke, Hepri Putra Awi, Hepri Tambah, oke. Bang Oreo, oke. Mulia. Oh ya, Mulia, oke. Ya, ya Pak Sitorus. Yohanes Abrianto Loni, oke. Dantes. Oh iya, Dantes ya. Ya, oke. Oke. Yura Bewi, Kadafi. Ya, ya, oke. Kalau dia, iya benar kalau dia ya. Tadi ada hampir semua itu ya tidak terjawab begitu. Oke. Terima kasih teman-teman sudah kasih masukan ya. Kita berdoa dulu ya untuk kita selesai live ya. Karena juga panjang-panjang live juga kalau tidak jelaskan. Ya. Arasid, saya sudah mau tidur Arasid. Nanti besok lusa lagi saya menanyai Anda Arasid ya. Ya. Arasid, oke aku terima dulu Arasid. Aku terima dulu. Malam. Halo, apa kabar Bapak? Musik dulu Pak. Asik. Kamu punya musik? Iya dong. Mantulah. Gimana? Sebagai anak yang masih muda, saya menyapa Bapak Pendeta. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Kabar baik. Kabar baik. Tumben buka Komal sampai semalam larut ini, ada aktivitas lain atau bagaimana Bapak Pendeta? Karena kebanyakan aktivitas baru jam 10 bisa. Itu pun jam gitu. 10 lewat 15 menit baru buka. Nah biasanya tutup jam berapa kalau di Ya hari-hari ini sudah mau seperti ini? tutup, cuma karena sudah tadi mau sesi tutup, dengan Nandar selesai, udah mau tutup ini si Rasid. Oh tadi selesai dengan Nandar. Ya. Oh luar biasa. Nah ini dengan diskusinya. Arasid kita ngobrol aja, kita tidak. Iya tidak ngobrol-ngobrol ini ya. santai aja Pak. Saya cuman. Jadi gini, ini Arasid, saya mau menggali Siap. juga ya iman teman-teman Muslim ini. Saya mau Boleh gali. Pak, boleh. Saya sangat bersyukur ketika ada seorang tapi pendeta nggak yang. sekarang sih ya. Nanti kalau Iya, betul. dengan Rasid, siapkan dirimu, saya akan ajukan banyak pertanyaan. Saya senang sekali Pak. 1001 Iya. pertanyaan saya akan jawab, insya Allah. Baik. Kalau saya tahu. Kan selama ini saya tuh ditanya, ya saya jawab ya. Betul. Saya terus jawab ya. Soal Anda percaya atau tidak percaya itu kan saya tidak ke situ arahnya. Yang jelas Betul, saya Bapak. menjawab dan Alkitabiah ya, pakai data Alkitab. Mm-mm. Dan nanti kalau Arasid kita ada waktu diskusi, saya mau banyak menanyakan Arasid ya. Tetapi tetap saya beranjak dari Alkitab mempertanyakan iman Anda karena ada keterkaitan toh, sebelumnya ada keterkaitan ya, karena tadi Nandar bilang bahwa Allah yang disembah Abraham itu disembah juga oleh iman Anandar atau iman Rasid ya kan. Nah, Betul. Baru tadi kami bahas rentetannya diskusikan itu yang Pak. saya mau tanya gitu loh. Mm-mm. Karena kalau cuma saya aja yang ditanya, lama-lama nanti bosan, nanti kalian nanya-nanya, saya kok enggak nanya-nanya gitu. Iya Tapi ya, betul Pak. Jadi ya. kan saya juga sering ngundang Bapak. Saya pikir Pak Pendeta lagi ada urusan apakah? Lagi memberikan makanan rohani kepada saudara-saudara terkasih yang dipilih, dipulihkan oleh Tuhan gitu ya Pak ya. Jadi saya bilang saya jambak sekali tidak diterima. Jadi saya pikir beliau lagi ada siraman rohani kepada saudara-saudara terkasih yang di bawah gitu. Oh iya. Oke. Banyak Siap, terima kasih Bapak. dulu Rasid ya.
Terima untuk kasih ini. banyak Pak Ya, Pendeta, sehat-sehat oke. selalu. Kapan Sehat kita bisa selalu. diskusi nanti? Mungkin besok kalau sudah Ya, siap, saya ya. langsung jambak aja Pak Oke. Pendeta ya. Kita tidak tentukan waktu, tapi kalau saya pas Ya, live kita aja karena ngobrol-ngobrol santai susah aja waktu Pak. waktu saya itu Mm-mm. tidak bisa saya tentukan. Betul. Misalnya saya mau live tiba-tiba ada yang telepon, "Pak, tolong datang doakan kami," seperti itu kan. Oh iya, untuk Nah, memberikan ini ya, jadi siraman rohani jadi kepada orang-orang yang bagi meminta. Betul. ya Siap Pak memberikan Pendeta. nasihat apa yang Mm-mm. diperlukan. Oke, thank Ya, you. oke, siap. Ya, Terima kasih Pak ya, Pendeta, sehat-sehat selalu. ya, siap. Salam damai, salam Salam toleransi. damai. Oke, salam Ya, toleransi. selamatkan Selamat malam Pak. malam. Ya, oke, thank you ya. Iya. Silakan kalau ya mirroring ya. Oke. Ongin ganteng kalau menanya seperti itu yang berbahaya bagi kita ya. Saya tidak mungkin nanya seperti itu ya. Syahrial, jangan Pak, mualaf Bapak nanti. Oh tidak, ya tidak harus seperti itu. Kita berpengetahuan boleh, tapi iman itu adalah keputusan. Iman itu pilihan. Berpengetahuan boleh, artinya saya bertanya juga boleh dong ya. Nah itu karena saya kan setiap saya live buka terima tamu itu saya selalu ditanya. Sekarang saya berpikir saya harus bertanya ya. Saya harus bertanya juga. Jadi begitu Syahrial ya. Kalau soal iman itu kan keputusan, ya sebuah keputusan dan tanggung jawab. Ya artinya em, tidak segampang itulah begitu ya. Nah nanti kan Syahrial dan teman-teman tuh menilai. Ketika saya bertanya, apakah mereka bisa menjawab atau tidak, ya, ya itu bisa dinilai begitu ya. Nah, seperti apa begitu. Maksud saya itu supaya kita juga tambah wawasan gitu ya, tambah wawasan. Misalnya seperti pertanyaan penjelasan Nandar, kami tidak percaya kepada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, oke. Tapi kita tanya Injil yang mana yang dipercayai juga tidak dijawab kan. Nah, jadi kita tuh bisa mengukur begitu maksudnya ya Pak Sahrial ya. Itu maksudnya ya. Ya betul Hendrik, kita juga harus hati-hati ya. Enggak, Putra Krisnanda mungkin tidaklah kalau offline ya. Ya oke. Iya Putra Awi, ya oke. Taurus, gak usah dibahas perpuluhan nanti ya. Nunggu iman-imannya dewasa baru kita bicara perpuluhan ya. Ya kalau misalnya Anda belum dewasa iman, saya bicara perpuluhan Anda akan kebingungan nanti ya. Ya Rizal, siapa tadi Rizal ya? Oke. Kita berdoa, kita akan selesai. Yuk kita berdoa. Bapa kami berterima kasih. Engkau memberi kami tetap damai sejahtera, tetap tenang dalam diskusi. Ya Tuhan, Engkau juga beri kami roh hikmat, ketegasan untuk menjelaskan supaya tidak pelin-pelan berdasarkan setiap firman-Mu, ayat-ayat Alkitab. Roh Kudus, terima kasih untuk hikmat yang diberikan. Biarlah proses ini merupakan proses silaturahmi dan pendewasaan iman setiap kami ya Tuhan, terutama umat-Mu. Oleh sebab itu, hamba menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ada usulan dari Nandar dan kawan-kawan untuk debat offline dengan hamba-Mu ini. Semua akomodasi, transportasi, mereka yang jamin. Tuhan, hamba ini adalah milik kepunyaan-Mu, penyambung lidah-Mu. Engkau yang memutuskan bagi hamba berangkat atau tidak berangkat. Saran rekan-rekan, teman-teman, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di room, mereka menyarankan banyak supaya tidak berangkat. Itu juga merupakan bagian hikmat dari Tuhan tentunya. Oleh sebab itu Tuhan, biar taruh di hati hamba untuk hal ini. Terima kasih, kami akan istirahat malam hari ini. Kami kembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Berkati teman-teman yang ada di room, berkati hamba juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba doa mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita berkata, amin, 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 amin. Iya, terima kasih ya. Amarai, terima kasih sudah kasih berkat ya.
Terima kasih, thank you, thank you, thank you. Saya pamit ya, selamat malam. Yang belum follow, terima kasih follow ya. Dan sampai berjumpa lagi. Ini adalah room pendewasaan iman Kristen yang Alkitabiah ya. Kita sesuai Alkitab saja. Terima kasih semuanya, Denny, Jorbut ya, semua ya. Saya pamit ya, saya turun ya. Ya, saya turun ya. Ya, Tuhan memberkati.